Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Litya Novendria Putri dari kelas Audit A dengan NRP 521310163. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang manajemen sistem dan juga infrastruktur. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada manajemen portofolio atau program, manajemen proyek, application development, dan infrastruktur manajemen. Nah, di application portfolio management atau manajemen portofolio atau program itu adalah sebuah strategi atau cara perusahaan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan aplikasi yang dimiliki perusahaan ke dalam kelompok tertentu agar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan core bisnis perusahaan. Lalu ada tujuan manajemen portofolio atau program. Yang pertama adalah maximize resource, yaitu mengelola budget, sumber daya, kebutuhan, dan perencanaan secara maksimal untuk kebutuhan di masa depan. Yang kedua adalah true cost analysis, yaitu mengungkap biaya sebenarnya dari pertahanan dan investasi dalam aplikasi yang dibuat. Ketiga adalah rationalization, yaitu menyelaraskan aplikasi dengan objektif dan tujuan bisnis, menentukan bagian mana yang perlu di-outsource, di-retire, atau di-maintain menggunakan informasi yang real-time untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu ada aktivitas dalam manajemen portofolio atau program. Itu ada prioritas program, transfer knowledge, ada pengelolaan sumber daya, dan juga persetujuan. Lalu ada manajemen proyek teknologi informasi atau project management. Nah, di dalam project management itu pasti ada struktur organisasi dan harus memiliki struktur organisasi untuk sebuah proyek. Yang pertama adalah steering committee yang paling atas, lalu ada organizing committee, dan yang paling penting ada project manager. Jadi steering committee yang paling atas itu adalah untuk memonitor keseluruhan kerja proyek. Lalu dibagi lagi tuh, habis ada project manager itu dibagi ada fungsional, ada bagian konfigurasi, ada bagian change management helpdesk, versi data, dan ada value measurement. Lalu elemen-elemen dalam manajemen proyek ada lingkungan proyek, tujuan proyek, budaya dan komunikasi dalam proyek, peran dan tanggung jawab kelompok dan individu, project management officer atau PMO, dan juga ada counterpart atau counterpart itu opsional ya, yang wajib adalah project management officer. Dan ada Project Knowledge Area berdasarkan PMBOK atau kepanjangannya adalah Project Management Body of Knowledge. Itu ada 9 area. Ada Project Procurement Management, Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, Project Communication Management, dan juga Project Risk Management. Dan ini semua membantu meminimalisir resiko dengan mempertimbangkan area-area di atas ke-9 area ini. Ada batasan proyek. Jadi batasan proyek ini kualitas proyek dipengaruhi dari keseimbangan dari 3 faktor ini. Yang pertama ada scope goal, cost goal, dan juga team goal. Ada project life cycle. Jadi di tahapan initiation ini yang pertama, ini ada charter dan juga scope statement. Di tahapan intermediate menghasilkan plan baseline progress dan acceptance. Tahapan final ada approval dan handover. Dalam satu siklus selalu ada dalam satu siklus ini selalu disambi atau juga berjalan proses atau aktivitas monitoring dan controlling dari tahapan awal hingga akhir. Jadi selalu berjalan. Lalu ada effort dari proyek. Jadi yang paling tinggi di sini adalah effort dari executing ya. Yang pertama ada defining, itu ada goal, spesifikasi, task dan responsibility. Lalu planning, semakin banyak effortnya, itu ada scheduling, budget, resource, risk, dan staffing. Lalu yang paling tinggi adalah execution, di mana ada status report, change, quality, dan forecast.
Lalu ada yang terakhir adalah closer, itu ada train customer, transfer dokumen, release resource, evaluation, dan juga lesson learned. Dalam application development berkaitan dengan SDLC, yaitu ada yang pertama adalah planning, jadi memplan dan merencanakan, kedua adalah analisis, ketiga desain dari aplikasi tersebut, keempat implementasi dari aplikasi tersebut, kelima testing dan integration aplikasi, jadi dites apakah berjalan atau tidak, dan juga mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi lain atau hardware atau softwarenya. Yang keenam adalah maintenance. Jadi SDLC ini tuh banyak, ada waterfall, ada spiral, intermental, RAD, dan lain-lain, bisa dipakai sesuai kebutuhan. Lalu ada infrastruktur procurement program atau program pengadaan infrastruktur. Itu ada requirement definition, jadi kebutuhannya apa saja. Ada vendor management, itu menghubungkan ke vendor-vendor yang diperlukan. Ada configuration and design, integration and migration, qualification and testing, dan juga pilot and implement. Lalu ada improvement proses atau proses peningkatan aplikasi, di mana ada generic proses model, yaitu tahapannya ada proses control dan enabler. Itu keduanya digabungkan oleh input, proses, output dari aplikasi tersebut. Lalu ada audit system and infrastructure management, jadi ada kontrol pada aplikasi ya. Ada pengendalian dan juga jenis pengendaliannya. Ada boundary control, pengendaliannya adalah otoritas akses ke sistem aplikasi. Ada identitas dan otentitas pengguna. Lalu ada kategori pengendalian input control, di mana jenis-jenis pengendaliannya adalah otorisasi dan validasi masukan, lalu transmisi dan konversi data, lalu penanganan kesalahan. Lalu ada pengendalian proses kontrol, di mana jenis-jenis pengendaliannya adalah pemeliharaan ketepatan data, pengujian terprogram atas pemadainya pengelolaan, output control, rekonsiliasi keluaran, ada database control, dan juga communication control. Begitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.